Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mulai membaca sebuah kitab dari rangkaian kitab-kitab silsilah Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah untuk mustawa rabi'nya, yaitu kitab tarikh, kitab sejarah. Kitab ini diberi judul Suwarun Minat Tarikhil Islami. Suwar jamak dari kata surah, artinya gambaran-gambaran. Gambaran-gambaran dari sejarah Islam. Nah, jadi kitab ini nanti akan membahas tentang sejarah Islam. Yang mana sejarah Islam tentu tidak terlepas dari sejarah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam atau sirah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi perlu dibedakan antara tarikh dengan sirah, ya. Kalau tarikh itu sejarah secara umum, ya. Kalau sirah itu lebih kepada sejarah perorangan atau biografi perseorangan, dari bagaimana kisah hidupnya dari dia lahir sampai meninggal dunia. Nah, jadi kalau kita mengatakan sejarah Nabi, kita katakan sirah Nabi, ya, as-sirah an-nabawiyah. Tapi kalau kita membahas tentang sejarah Islam, sejarah Nusantara dan sebagainya, maka kita katakan tarikh al-Islam. Baik. Jadi ini adalah rangkaian dari kitab silsilah, ya, yang dipelajari di mustawa rabi'. Nah, jadi di mustawa awal, mustawa tsani dan mustawa tsalits itu belum ada tarikh, ya. Ya, adanya di mustawa rabi'. Nah, antum yang yang punya kitab bisa langsung dibuka kitabnya. Kita mulai dari Ad-Darsul Awal halaman 17, ya. Di halaman yang ke-17 ini kita insyaallah ta'ala akan mulai membahas tentang Al-Halah fil Jazirah Al-Arabiyyah, kondisi di Jazirah Arab. Nah, jadi kita pelajari dulu latar belakang, ya. Negara Arab itu, ya, seperti apa sih dahulu sebelum Nabi dilahirkan. Jadi kalau ingin memahami sejarah Nabi secara optimal, secara menyeluruh, maka terlebih dahulu antum harus punya gambaran dulu tentang negeri yang ditempati oleh Nabi SAW, yaitu Jazirah Arab. Nah, Jazirah ikhwah secara bahasa artinya pulau atau kepulauan, ya. Ya, Al-Arabiyyah, ya, nisbat kepada suku yang tinggal di sana, suku Arab. Nah, baik, kita mulai dari poin yang pertama, al-mauqi' was-sukkan. Ada dua hal yang akan insyaallah kita bahas, al-mauqi' dan as-sukkan. Al-mauqi' itu artinya letak geografis, ya, letak geografisnya. Kemudian was-sukkan maknanya adalah penduduknya. Jadi di mana Jazirah Arab itu terletak dan siapa saja yang tinggal di sana, ya, itu insyaallah yang akan kita bahas di poin yang pertama ini. Baik, penulis mengatakan di sini taqa'u shibhul jaziratil arabiyyah fi tarafil janubil gharbi min qarati Asia. Taqa'u terletak, shibhul jazirah al arabiyyah, ya. Shibhul jazirah al arabiyyah itu terletak di at-taraf al-janubi, di sisi ujung selatan barat, ya, ujung selatan barat, berarti bahasa kita itu tenggara, ya, tenggara dari, ya, ya, jadi ini kalau diterjemahkan ini tenggara, ya, at-taraf al-janubi al-gharbi ini kita terjemahkan menjadi tenggara, di sebelah tenggara atau di barat, ya, di sebelah selatan barat, antara selatan dan barat dari Qoroh Asia. Ya, Qoroh artinya benua, dari benua Asia. Perhatikan di sini, ikhwah, Shibhul Jazirah Al-Arabiyyah. Nah, jadi jazirah itu artinya pulau. Definisi dari pulau itu adalah dia dikelilingi oleh lautan, dikelilingi oleh air. Nah, tapi Jazirah Arab itu tidak seperti itu. Dia tidak dikelilingi sepenuhnya oleh lautan. Jadi ada bagian yang nyambung dengan, ya, daratan. Jadi tidak nyambung ke lautan. Bisa antum lihat di sini,
Ya, Shibhul Jazirah Al-Arabiyah itu ini dia. Ya, ini yang disebut dengan Shibhu Al-Jazirah Al-Arabiyah yang warna hijau ini ya. Kita melihat di sini ini lautan ya. Ini lautan ya. Jadi dia tidak sepenuhnya dikelilingi oleh lautan. Lautan hanya sampai sini saja ya. Dari sini ke sini ini lautan. Tapi sebelah sini nyambung dengan apa namanya? Daratan. Nah, ya itulah kenapa dia dikatakan shibah. Ya, jadi mirip. Jadi bukan jazirah sepenuhnya tapi shibah namanya. Ya, karena bagian sini nggak nyambung dengan lautan ya bagian sininya. Ya, ini lautan ya warna biru ini. Nah, ya inilah yang dalam lingkaran inilah yang disebut dengan Shibhul Jazirah Al-Arabiyah. Nah, di sini letak Makkah. Ya, ini letak Madinah. Nah, inilah yang disebut dengan Shibhul Jazirah Al-Arabiyah. Tidak dikatakan Jazirah Arabiyah tapi Shibhul Jazirah Al-Arabiyah. Nah, jadi Shibhul Jazirah Al-Arabiyah terletak di sebelah atau di ujung selatan barat dari benua Asia. Wa yahudduha minal ghorbi al-bahrul ahmar. Wa yahudduha, hadda yahuddu artinya dibatasi. Hudud artinya batasan. Dibatasi minal ghorbi dari sebelah gharab, dari sebelah barat ya. Dari sebelah baratnya dia dibatasi oleh al-bahru al-ahmar. Jadi sebelah barat al-bahru al-ahmar, laut merah. Wa minas syarq ya, dari sebelah timur dia dibatasi oleh al-khalij al-arabi ya, oleh teluk Arab. Wa khalij Umman dan teluk Oman. Wa minal janub dari sebelah selatan dia dibatasi oleh al-muhit al-hindi ya, samudra India wal bahrul arabi dan laut Arab. Wa minas syamal atau wa minas shimal adapun dari sebelah utara yang dibatasi oleh badiyatus Syam wal Iraq ya, negeri-negeri Syam dan Irak. Nah, jadi perbatasannya ini ya dari barat Laut Merah, dari timur dan seterusnya. Nah, ya, kalau antum lihat ya di map misalkan ya, maka dia akan seperti ini. Ya, kalau kita lihat di Google Earth ya, nah, ini kita Indonesia ya. Ini Indonesia, kemudian ini Jazirah Arab. Baik. Nah, perhatikan sebelah barat. Ini Laut Merah ya. Red Sea, ini Laut Merah. Nah, ini perbatasan sebelah baratnya. Kemudian tadi dikatakan sebelah timurnya Al-Khalij Al-Arabi, sebelah timur. Ini Al-Khalij Al-Arabi. Ya, Al-Khalij Al-Arabi itu ini. Ya, Teluk Arab ya, dan Teluk Oman. Ini Teluk Oman. Gulf of Oman itu ya, itu Teluk Oman. Nah, ya, karena ini negara Oman. Nah, kemudian tadi dikatakan di sebelah selatan. Sebelah selatan tadi berbatasan dengan Samudra India. Nah, ini dan Laut Arab. Ini Laut Arab ya. Nah, ini Samudra India. Nah, Indian Ocean. Ya. Taib. Nah, jadi Jazirah Arab itu ini perbatasannya. Sebelah barat Laut Merah, ya, kemudian di sini Laut Arab dan Samudra India, sebelah sini Teluk Oman dan Teluk Arab atau Teluk Persia. Terus sebelah utara tadi dikatakan berbatasan dengan Badiyatus Syam dan Irak. Badiyatus Syam itu negeri-negeri Syam ya, dan Irak itu di sini ya. Jadi Irak itu berbatasan langsung dengan Jazirah Arab. Nah, kalau Syam itu nama-nama negara yang ya, beberapa negara sekarang ya. Ya, Yerusalem, Damaskus, ya, Syria, ya ini namanya Syam ya. Ini yang disebut zaman dahulu dengan istilah Syam, Suria, bahasa kita sekarang Suria, Damaskus, Jordan ya. Kemudian Yerusalem, Palestina, yang enggak ada Israel ya. Palestina. Nah, ini namanya negara-negara Syam yang sebelah sini nih. Nah. Baik. Itu perbatasan dari Jazirah Shibhu Al-Jazirah Al-Arabiyah. Wahya mantiqatun wasi'atun. Dia adalah sebuah daerah, ya, mantiqah artinya daerah
Ya, sebuah daerah yang wasi'ah, yang luas. Tuluha minasyimali ilal janub, ya panjangnya dari shimal, dari utara ke selatan itu yazid ala alfai kilometer, lebih dari 2000 kilometer. Ya. Amma arduha, adapun luasnya, ya, luasnya itu berarti vertikalnya, horizontalnya, ya, dari barat ke timurnya. Minasyarq ila gharb fa innahu yazidu ala alfin wa khamsimiati minal kilometrat. Nah, lebih dari 1500 kilometer. Nah, berarti kalau kita lihat di peta tadi, ya, kalau kita lihat di mapnya, jarak dari sini sampai sini, ya, dari sebelah utara sampai selatannya itu tadi lebih dari 2000 km. Tapi jarak dari timur, ya, dari barat ke timurnya atau dari timur ke baratnya, ini jaraknya lebih dari 1500 km. Nah, itu kalau kita ngomong luasnya. Nah, taib. Walaysa fi shibhil jazirah al-arabiyah anharun. Nah, satu-satunya benua yang enggak ada sungainya, ya, itu hanya benua, ya, hanya jazirah Arab saja, ya, daerah jazirah Arab ini saja yang enggak ada sungainya. Wa mu'azzamuha sahara, mayoritasnya terdiri dari sahara, ya, sahara jamak dari sahra, ya, sahara jamak dari kata sahra, ya, sahra artinya padang pasir, ya. Jadi mayoritas dari daerah di Jazirah Arab itu atau simbol Jazirah Arab itu berbentuk gurun pasir. Ta'tamidul hayatu fiha 'alal matar. Kehidupan di sana bergantung, ta'tamidu, i'tamada ya'tamidu artinya bergantung, 'alal matar, kepada hujan. Ya, tentu kepada Allah dulu, ya. Wa huwa qalilun, ya, kecuali sedikit, illa fil janub fayaksuru ahyanan, kecuali sedikit saja di daerah selatan itu yang banyak hujannya. Nggak semua dari Jazirah Arab itu. Jadi secara umum, ya, mayoritas Jazirah Arab itu, ya, sedikit hujannya, curah hujannya sedikit, ya, kecuali di daerah selatan karena kan dekat dengan laut, ya. Daerah selatan ini dia lebih banyak hujannya. Nah, wa qad sakana al-arabu al-jazirata mundu qadimiz zaman, ya. Orang Arab sakana tinggal di jazirah ini mundu qadimiz zaman, sejak zaman lampau. Wa minhumul arabul ladina bada ba'duhum wa yurafuna bil arabil baidah. Di antara orang-orang yang tinggal di jazirah Arab itu, orang-orang Arab ini, alladina bada, mereka sudah bada, ya, sudah punah, ya. Wa yurafuna bil arabil baidah, mereka ini disebutnya dengan nama al-arab al-baidah, ya, suku Arab yang sudah punah. Contohnya misal kaum Ad, ini suku Arab yang sudah punah, kaumnya Nabi Hud, ya. Kemudian Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, ya, yang ada disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Ya. Dua kaum ini, kaum Ad dan kaum Tsamud, ini disebutnya al-Arab al-Baidah. Kenapa? Karena mereka sudah punah, ya. Disebutnya al-Arab al-Baidah. Jadi ada Arab yang sudah, suku Arab yang sudah punah, ada yang masih. Amal Arabul Baqiyah fa innahum yanqasimuna qismaini kabiraini. Ya, adapun Arab-Arab yang sekarang ini namanya Al-Arab Al-Baqiyah. Jadi ada dua suku Arab, ya, Al-Arab Al-Baidah dan Al-Arab Al-Baqiyah. Al-Arab Al-Baqiyah artinya bangsa Arab yang masih ada sampai sekarang. Mereka dibagi menjadi dua bagian besar, Al-Arab Al-Qahtaniyah dan Al-Arab Al-Adnaniyah. Suku Arab Al-Qahtaniyah dan Al-Adnaniyah. Jadi ada nanti orang Arab nama belakangnya Al-Qahtani, ada juga Al-Adnani. Jadi kalau Al-Qahtani itu, ya, bagian yang pertama, Al-Adnani itu bagian yang kedua. Mereka dua golongan ini disebutnya Al-Arabu Al-Baqiyah, bangsa Arab yang masih ada, masih tersisa sampai sekarang. Nah, jadi kalau kita bagi seperti inilah pembagiannya. Jadi bangsa Arab, ya, dibagi menjadi dua, Al-Baidah dan Al-Baqiyah, ya. Al-Baidah itu yang sudah
keputus nasabnya. Sudah kita nggak tahu lagi cerita-cerita tentang mereka kecuali dari kitab-kitab sejarah atau dari Al-Quran sendiri. Nah, adapun Al-Arab Al-Baqiyah itu yang masih ada sampai sekarang. Ya, Al-Arab Al-Baqiyah itu ada dua tadi, ada namanya Al-Aribah sama Al-Musta'rabah. Al-Aribah itu Al-Qahtaniyah tadi. Ya, tadi ketika kita mengatakan Al-Arab Al-Qahtaniyah, ya itu maksudnya Al-Arab Al-Aribah namanya. Ya, Al-Aribah. Nah, ya, ini mereka yang tinggal di bagian selatan Jazirah Arab ini. Ya, Al-Arab Al-Aribah ini. Mereka itu menisbatkan diri kepada Qahtan. Qahtan ini kalau di Qahtaniyah, ya, Qahtan ini nama orang ya. Qahtan ini kalau ditelusuri nasabnya nyambung sampai kepada Sam ibn Nuh, anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Mereka itu tinggal di Yaman dan di bagian Hadramaut. Nah, kemudian kalau Adnan itu mereka menisbatkan keturunan dari Adnan. Adnan itu merupakan keturunan dari Ismail ibn Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi Adnan ini adalah anak keturunan dari Nabi kita Nabi Ismail alaihissalam. Nah, dari keturunan Adnan inilah nanti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir. Nah, baik. Nah, jadi kalau di dalam Al-Quran Al-Arab Al-Ba'idah, Al-Arab yang sudah punah, itu disebutkan ada 3. Ada Ad, ada Samud, ada Madian. Ya, Madian ini ya juga disebut dengan Ashabul Aikah. Ya. Nah, Ad misalkan di Al-Quran dikatakan Wadhkur akha Adin id andara qaumahu bil ahqaf. Ya, kalau Samud misalkan wa ila Samud akhahum salihah. Kemudian Madian itu wa ila Madiyana akhahum Syu'aiba. Kalau Ad tadi kaumnya Nabi Hud, kalau Samud itu kaumnya Nabi Saleh, kalau Madian itu kaumnya Nabi Syu'aib. Nah, ini di tabel ini keterangan ya di mana mereka tinggal, apa agama mereka dan sebagainya, dan apa ayat-ayat yang menceritakan tentang mereka. Nah, itu tadi tidak perlu kita baca sampai jauh tabelnya. Ya, itu kita ambil dari kitab yang lain hanya sebagai faedah saja. Baik, kita fokus ke kitab. Jadi, bangsa Arab yang masih tersisa sekarang itu ada 2, Al-Qahtaniyah dan Al-Adnaniyah. Al-Qahtaniyah tadi kita namakan dengan Al-Arab Al-Aribah, kemudian Al-Adnaniyah kita namakan dengan Al-Arab Al-Musta'rabah. Nah, Al-Arab Al-Qahtaniyah tadi kita katakan merupakan anak keturunan dari Qahtan. Ya, kemudian Al-Adnaniyah anak keturunan dari Adnan. Jadi nenek moyang mereka kalau ditelusuri nasabnya sampai kepada 2 orang ini. Nah, kalau kita lihat nasabnya sekarang ini lil faedah saja ya. Nasabnya bisa dilihat di sini. Ya, ini nasab Al-Adnaniyun. Ini Adnan. Adnan di sini. Nah, ya, ini Al-Adnaniyun. Baik. Kemudian Adnan punya anak namanya Ma'ad, terus nyambung ke bawah panjang ya, nyebar, ini sebagai gambaran saja. Nah, terus ya, nah Quraisy di sini. Ya, maka Quraisy itu salah satu keturunan dari Adnan. Nah, di sini Fihir. Fihir itu nama lain dari Quraisy. Ya, kemudian kalau dari sinilah nanti nyambung nasab sampai ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau Qahtaniyun, ya, anak keturunannya Qahtan, ya, Qahtan, Ya'rub ibn Qahtan. Ya'rub ini dari kata Ya'rub ini diambil kata Arab ya. Dari situ dia pertama kali bahasa Arab itu di sini dia. Jadi Qahtan terus ya nyambung ke bawah. Ya, Bani Hawazin, lihat di sini ada Bani Hawazin, kemudian ada Bariq, ada ya, Ja'far dan sebagainya, Zaidul Akbar, Tai ya. Nah, ini nama suku-suku atau nasab dari ya Qahtan ya, Qahtan nyambung terus sampai ke bawah. Nah, ini adalah kalau kita mau ngomong sejarahnya ya. Kalau kita mau lihat kepada syajaratun nasabnya ya, pohon nasabnya seperti ini. Nah, baik, kita kembali ke kitab. Wal Arabul Qahtaniyah, adapun Al Arab Al Qahtaniyah, Arab Qahtan atau kita sebut dengan Al Arab Al Aribah tadi ya, au Arabul Janub, mereka juga disebut dengan istilah Arabul Janub
ya, bangsa Arab yang berada di sebelah selatan. Humul Arabul ladina yantamuna ila Ya'rub ibn Qahtan. Mereka itu adalah orang-orang Arab yang menisbatkan dirinya atau yantamun. Yantamun itu artinya kalau ditelusuri nasabnya kembalinya ke orang ini. Ya, siapa dia? Ya'rub ibn Qahtan. Masih ingat ya tadi di pohon nasab tadi ya. Wa watanuhum al-asli al-Yaman. Mereka ini berasal dari Yaman, orang-orang Qahtan ini. Ya, wa qad tafarra'at qabailuhum. Suku-suku mereka itu berpencar. Tsumma hajaru ila manatiqa ukhra adidatin fil jazirah al-arabiyah. Ya, kemudian mereka hijrah dari Yaman ke manatik, ke mantiqah yang berbeda-beda ya di sepanjang jazirah al-arabiyah. Ya, jadi mereka mengalami migrasi, ya, penyebaran dari Yaman ke daerah-daerah yang. Nah, wa min qabailihim al-Azad wa Kindah, di antara kabilah yang berasal dari anak keturunannya Ya'rub ibn Qahtan adalah Al-Azad dan Al-Kindah. Nanti kalau ada sahabat namanya Al-Azdi, Al-Kindi, ya, Fulan ibn Fulan Al-Azdi, nah, berarti dia dari kabilah namanya Azad. Nah, kalau Al-Kindi berarti dia dari kabilah Kindah. Nah, Ammal Arabul Adnaniyah, adapun Al-Arab Al-Adnaniyah, bagian yang keduanya, atau kita sebut dengan Al-Arab Al-Musta'rabah tadi, fahum abna'u Nabiyillahi Ismail alaihi salam. Beliau, suku Arab Al-Adnaniyah ini adalah anak keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam, wa zaujatuhu al-Arabiyah, dan istrinya yang berasal dari suku Arab yang bernama Hajar. Wa qad istawtanu al-Hijaza wa Tihamah. Ya, kalau Al-Qahtaniyah itu tinggalnya di bagian selatan, ya dekat sama Laut Arab tadi, di Yaman. Ya, kalau ini Al-Arab Al-Adnaniyah mereka istautonu. Istautonu artinya menetap. Ya, menetapi atau meninggali. Mereka meninggali Al-Hijaz wa Tihamah. Mereka tinggal di daerah Hijaz dan Tihamah. Hijaz Tihamah itu sekitar Makkah Madinah. Wa ghairahuma minal manatiqis syamaliyah, dan daerah-daerah lain dari sebelah utara. Wa asharul qabail Adnaniyah qabilata Quraisy wa Tamim, dan dua kabilah Adnaniyah yang paling terkenal adalah kabilah Quraisy dan kabilah Tamim. Nah, suku Quraisy dan suku Tamim ini merupakan ya, dua suku yang kalau ditelusuri nasabnya ya, sampai kepada Adnan, yang mana Adnan ini adalah anak dari atau keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, nabi-nabi itu berasal dari sini dia, dari keturunan Al-Adnaniyah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dari sini. Baik. Itu secara kondisi geografisnya. Sekarang kita lihat al-halah as-siyasah. As-siyasah maknanya adalah ya, politik. Jadi al-halah as-siyasah maknanya adalah situasi politik di Jazirah Arab. Ya, latar belakang situasi politiknya seperti apa ketika Nabi lahir? Kondisi politik di kala itu seperti apa? Nah, hayya al-istiqraru wal quwwatu al-iqtisadiyah li Arabil Janubi fursata tatwiri hayatihim as-siyasiyah wa tanzimiha. Al-istiqrar wal quwwah al-iqtisadiyah. Al-istiqrar artinya ya, kesejahteraan, ya, kemakmuran, kondisi stabil gitu ya. Ya, yang paling mendekati kalau dalam bahasa kita itu stabilitas. Stabilitas dan al-quwwah al-iqtisadiyah. Al-quwwah al-iqtisadiyah artinya kekuatan ekonomi, ya, kekuatan ekonomi yang bagus, itu memberikan kepada bangsa atau suku Arab Selatan ya, fursata, kesempatan untuk tatwir, untuk mengembangkan kehidupan politik mereka dan mengaturnya. Ya, ini kita ngomong ini sebelah selatan, berarti sebelah bagian Yaman ya. Fa'aqamu duwalan munazzamatan, maka mereka mendirikan negara-negara yang terstruktur, yang rapi. Wa min ashhari hadhihi ad-duwali al-yamaniyah daulatu Ma'in wa daulatu Qatsban wa daulatu Saba wa daulatu Himyar. Dan di antara negara-negara yang mereka telah bangun di daerah Yaman dulu ada namanya negara Ma'in, ini negara-negara yang zaman dahulu kala ya. Ada namanya Daulah Qatsban, ada namanya Saba, ada namanya Himyar. Nah, dari empat ini kita hanya ambil dua saja, yaitu Daulatus Saba dan Daulatus Himyar. Yang mana ini yang
ya ada kaitannya dengan sejarah Nabi SAW, juga disebutkan di dalam Al-Quran. Kita mulai dari Daulatus Saba. Nah, baik, sebelum kita membahas tentang daulah ini, negara Saba ini atau negeri Saba ini, kita lihat terlebih dahulu posisi dari kerajaan-kerajaan di Yaman. Ya, kerajaan-kerajaan di Yaman tadi kan ada 4 kita katakan tadi ya. Di mana saja posisi-posisinya, antum bisa lihat di sini. Ya, ya tadi kita katakan ada namanya Daulah Ma'in. Ini ada Daulah Ma'in. Ya, Daulah Ma'in. Nah, kemudian ada Daulah Qotsban. Ini Qotsban tadi. Nah, ini Hadramaut, lihat ya, ya Hadramaut. Nah, ya, kemudian Daulah Saba itu letaknya di mana? Ini Saba ini. Jadi berada di tengah-tengah, ya, ya atau Ma'rib. Ya, Ma'rib itu ibu kotanya. Nah, baik. Ya, kemudian Daulatul Himyar katanya di sini dia. Baik. Ya, ini adalah peta kerajaan-kerajaan yang ada di ya, Yaman kala itu. Untuk tahun-tahunnya antum bisa lihat di sini di kolom ini. Ya, Ma'in itu tahun 1200 dan seterusnya. Nah, ya, jadi Daulah Saba atau negeri Saba ya disebutkan di sini fi hawalai sanati alfin qoblal milad, ya, pada sekitar tahun alfin 1000 qoblal milad. Qoblal milad itu artinya sebelum Masehi ya. Ya, tahun 1000 sebelum Masehi, zaharat fil Yaman, muncullah di Yaman Daulatu Saba, sebuah negeri yang bernama negeri Saba. Allati ja'alat min madinati Ma'rib asimatan laha, yang menjadikan kota Ma'rib itu sebagai ibu kotanya. Jadi ada kota tadi di peta tadi ya, kota Ma'rib itu di tengah-tengahnya Yaman, dekat dengan San'a, ibu kota Yaman sekarang. Waqad irtabatal izdiharu zira'iyyu wal iktisadiyyu alladhi tamatta'at bihi daulatu Saba bisaddi Ma'rib. Nah, al-izdihar az-zira'i, kesejahteraan pertanian, wal iktisadi, dan perekonomian yang dinikmati oleh Daulah Saba, irtabato, berkaitan dengan Saddu Ma'rib. Ya, Saddu itu artinya bendungan. Ya, berarti Saddu Ma'rib artinya bendungan Ma'rib. Ma'rib tadi kan nama ibu kotanya. Jadi di ibu kota mereka ada sebuah bendungan besar namanya Saddu Ma'rib. Waqad aqamahu al-yamaniyuna litakhzini miyahil amtari hatta yumkina istikhdamuha waqtal hajah. Ya, dibangun oleh orang-orang Yaman untuk menampung air hujan agar bisa dimanfaatkan ketika dibutuhkan. Nah, jadi mereka punya bendungan besar. Ya, bendungan besar untuk menampung. Nah, antum bisa lihat di sini, ini adalah gambar sisa-sisa dari Saddu Ma'rib, ya, bendungan Ma'rib di kala itu. Nah, sekarang ini adalah gambar terbarunya ya. Ya, kalau antum ke Yaman, ke daerah Ma'rib sekarang, antum bisa lihat. Ini besar sekali ini kan. Ya, sisa-sisanya saja sebesar ini ya. Nah, maka kalau diisi air seperti ini dia. Ya. Nah, antum lihat ini air semua ini. Ya, kalau turun hujan ini air semua ini ketampung sini. Dari sini sampai sini ini air semua. Nah, jadi ini adalah sebuah bendungan yang besar sekali berarti. Ya, sebuah bendungan yang sangat besar sekali, yaitu bendungan ya Saddu Ma'rib tadi. Nah, maka dikatakan tadi ya berkaitan erat ya kemajuan ekonomi mereka dengan adanya bendungan Ma'rib ini. Waqad tahaddatsal Qur'anul Karimu anhum. Al-Quran telah menceritakan tentang mereka, tentang orang-orang Yaman tadi, ya, tentang penghuni Daulah Saba. Ya, di dalam Al-Quran Allah katakan, laqad kana li sabain fi maskanihim ayah. Di negeri Saba, di tempat tinggal mereka itu ada, ya, sungguh ada sebuah tanda kekuasaan Allah. Apa itu? Jannatani an yaminin wa shimal. Ya, 2 kebun, sebelah kiri, sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi mereka tuh ya, hasil pertaniannya bagus gitu. Ya, tanamannya melimpah di situ. Kulu mir rizki rabbikum, makanlah dari rizki Rabb kalian, washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,
sebuah negeri yang baik dan Rabb yang Maha Pengampun. Nah, jadi ini kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab tarikh, ya kalau metik buah-buahan di Sabah itu, ya cukup taruh keranjang di atas kepala, kemudian jalan di bawah pohon, nanti akan terisi sendiri, ya keranjang itu. Artinya saking banyaknya buah-buahan yang ada di sana. Nah, ya tapi mereka malah mengingkari rezeki-rezeki tersebut, malah mereka gunakan buah-buahan untuk bikin khamar, mabuk-mabukan, ya kemudian menyebar judi, zina dan sebagainya di situ. Mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Nah, kama dzakarul Qur'anul Karimu al-Malikata Bilqis. Nah, begitu juga di dalam Al-Qur'an diceritakan tentang pemimpin dari negeri Sabah ini. Ada berapa pemimpinnya? Pemimpin yang paling terkenal adalah ya Bilqis, ya seorang perempuan, ya Malikah, ratu. Allati tazawwajat min Nabiyillahi Sulaiman alaihi salam, yang sezaman dengan Nabi Sulaiman, kemudian di akhir cerita nanti menikah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, jadi Bilqis dan kaumnya di Sabah itu mereka dulu menyembah matahari. Ya, mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembahnya matahari. Nah, mereka ini adalah para penyembah matahari. Jadi dari zaman dahulu kala, misalkan di dalam Al-Qur'an antum bisa temukan di dalam Al-Qur'an ya di surat An-Naml ya ayat 24, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Ya, kata burung hudhud menceritakan kepada Nabi Sulaiman, aku mendapati Bilqis dan kaumnya itu sujud kepada matahari. Ya. Nah, jadi mereka adalah orang-orang pagan, orang-orang penyembah matahari. Baik. Ya, jadi kisah Bilqis yang menikah dengan Nabi Sulaiman ini juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah katakan fama katha ghairu ba'idin faqala ahadtu bima lam tuhid bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Ini ucapannya burung hudhud. Ya, antum tahu kisahnya seperti apa ya? Jadi burung hudhud mendatangi Nabi Sulaiman, kemudian ya melaporkan bahwasanya di Sabah itu ada sebuah negeri. Ya, di Sabah itu ada sebuah kerajaan di daerah Yaman sana. Inni wajabtu imra'atan tamlikuhum. Saya mendapati di sana ada seorang perempuan yang memimpin mereka. Ya, ratu mereka. Wa utiyat min kulli syai'in. Mereka itu diberikan segala sesuatu. Artinya rezeki mereka banyak. Ya, kelimpahan nikmatnya. Walaha arsyun azim. Dan dia punya arsy yang azim, singgasana yang besar. Nah, wa hawalai sana ya mi'atain qoblal milad, mim ini dibacanya qoblal milad, sekitar tahun 200 sebelum Masehi, saqatat daulatu Saba. Ya, runtuhlah daulah Saba ba'da aninharo saddu ma'rib. Setelah runtuhnya ya, inharo artinya ya runtuh, roboh ya. Ya, rusak ya, roboh ya. Jadi runtuhnya daulah Saba itu dimulai setelah robohnya bendungan Ma'rib. Ya, jadi bendungan yang sedemikian besar yang antum lihat tadi itu bocor. Ya, sehingga air-air yang ada ditampung itu kan ya keluar seperti banjir menyapu ya, tempat tinggal mereka. Ya, alladzi kana yunammiz zira'ata wal khassaba wa hajara ahlul Yaman ila manatiqa ukhra. Nah, yang mana tadinya bendungan itu menampung air itu digunakan untuk apa sama mereka? Ya, untuk pertanian. Ya, untuk pertanian. Yang mana itu yunammi, ya, menyuburkan ya atau mengembangkan az-zira'ah, pertanian, wal khasba ya, wal khisba, al khisba itu artinya kesuburan ya, dan memberikan kesuburan kepada negeri Sabah. Fahajaro ahlul Yaman, maka setelah bendungan itu runtuh ya, bocor, hijrahlah penduduk Yaman ke daerah-daerah lain. Ya, mereka berpencar. Jadi mereka setelah bendungan itu ya, roboh atau bocor, mereka semua berpencar ke daerah-daerah yang ya berbeda-beda di Jazirah Al-Arabiyah. Nah, antum lihat di sini di peta ini adalah ya suku-suku yang tetap tinggal di Yaman setelah bendungan itu bocor, ada juga suku-suku yang menyebar. Ya, yang warna pink ini yang tetap tinggal.
ya. Atau bisa lihat di sini ada suku Kindah, mereka tetap tinggal di Yaman. Ada Al-Asy'ariyun, kemudian ada ya Muzhaj, kemudian ada Himyar, ya, kemudian ada Anmar. Nah, 5 suku ini tetap ada di Yaman setelah terjadinya ya keruntuhan atau robohnya dan bocornya bendungan Ma'rib itu. Adapun suku-suku yang menyebar itu bisa Antum lihat peta penyebarannya di sini. Ada yang menyebar ke Aman, ya, ke Oman sekarang, ya, suku Azad, ya, ada suku Bujailah, ada namanya Azad Shanu'ah, ada Azad Oman, ya. Jadi Azad tadi itu ada 2. Azad Shanu'ah itu tinggal di Tihamah dia. Ya, kalau Azad Oman itu tinggalnya di Oman. Nah, ya, kemudian ada suku Khuza'ah, Antum sering dengar istilah Khuza'ah ya. Ya, Khuza'ah itu tinggal di Mekah dia, ya, di daerah Hijaz. Kemudian ada Al-Aus wal Khazraj. Nah, ini yang di Madinah ya. Inilah nanti yang menjadi Al-Ansariyun. Ya, suku Ansar itu dari sini mereka, Aus dan Khazraj, mayoritasnya di sini. Kemudian ada suku Bani Tai, ya. Ya, ke arah utara lagi. Kemudian ada Bani Juzam, ya. Dan seterusnya. Jadi nyebar sampai sini mereka. Ya. Ya, dari mana nyebarnya tadi? Dari Yaman. Ya, perjalanan mereka dari sini. Nyebar terus ke sana kemari. Ya. Nah, ini peta penyebaran suku-suku yang ada di Daulah Sabah ketika atau setelah terjadinya banjir bandang itu, ya, karena bendungannya bocor. Nah, baik. Wa minal qabail allati hajarat, di antara kabilah yang hijrah dari Yaman adalah namanya kabilah Azad. Wa minha al-Aus wal Khazraj. Ada juga namanya al-Aus wal Khazraj. Ada kabilah Azad tadi ya. Azad itu ada 2 tadi. Azad Uman sama Azad Shanu'ah. Kemudian Aus dan Khazraj. Alladzina istaytanu al-Madinah al-Munawwarah. Aus dan Khazraj inilah yang kemudian tinggal di Madinah dan Munawwarah. Ya, al-Madinah al-Munawwarah. Mereka inilah yang kita kemudian kenal setelah Islam dengan nama Al-Ansar. Ya. Mereka lah yang kemudian masuk Islam dan membantu para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Radhiyallahu anhum ajmain. Baik, itu sedikit tentang Daulatus Saba. Kita masuk ke daulah yang kedua, yaitu Daulah Himyar. Nah, jadi Himyar ini datang setelah Saba dia. Lama saqatat Daulatus Saba, qamat daulatun ukhra. Tatkala runtuhnya negeri Saba, bangkitlah daulah yang lain. Tilka hiya Daulatu Himyar, yaitu Daulah Himyar. Waqad hakamat hadhihi daulatu min sanata mi'ah wa khamsata asyar qabla al-milad. Ya, negeri ini memerintah dari tahun 115 sebelum Masehi, wa amtadda hukmuha, dan terus memerintah, ya, berlangsung hukum pemerintahan mereka, ya, imtadda artinya berlangsung, istamarra, ya, istamarra hukmuha hatta sanah 500 wa 25 ya miladi. Ya, mereka terus memerintah selama sampai tahun 525 Masehi. Wa kana ahluha Yahudan. Daulah Himyar ini mereka, ya, adalah orang-orang Yahudi, ya, keturunan dari Bani Israil, orang Yahudi di situ kebanyakannya. Wa min ashhari muluki hadhihi daulah Yusuf dzun Nuwas alladhi ta'assaba lil Yahudiyah. Daulah Himyar ini di antara raja-rajanya yang terkenal adalah ada namanya Yusuf dzun Nuwas. Nah, kita akan sering dengar nama ini nanti kalau di dalam kitab-kitab sejarah ya. Yusuf dzun Nuwas. Yang mana Yusuf dzun Nuwas ini adalah orang yang ta'assaba lil Yahudiyah, orang yang sangat fanatik terhadap agama Yahudi. Wa haraba an-Nasara fi Najran. Ya, dialah yang memerangi orang-orang Nasrani di Najran. Ya, Najran nama satu daerah ya. Wa arada an yujbirahum ala tinaqi al-Yahudiyah. Dan Yusuf dzun Nuwas ini ingin memaksa mereka orang-orang Nasrani tadi untuk memeluk. I'tinaq artinya memeluk, ya, menganut, ya, untuk memeluk agama Yahudi, ya, dipaksa mereka. Nah, kalau Najran itu di mana dia? Najran itu bisa untuk melihat di peta di sini, dia letaknya di sini. Nah, ini Najran ya. Nah, ini Najran. Ya, jadi letaknya di situ. Nah, ini Sabah. Ya, jadi Anda bisa lihat jarak dari Sabah ke Najran, dari pusat ke sini ini jauh sekali. Nah, jadi Daulah Himyar, ya, itu nanti ada rajanya namanya tadi, ya, Raja Yusuf dzun Nuwas, ya, dia memaksa orang-orang Nasrani yang ada di Najran. Nah, jadi Najran ini orang-orang Nasrani banyak di sini.
Dipaksa mereka oleh raja ini untuk memeluk agama Yahudi. Urutan timeline yang antum bisa lihat dari kerajaan yang pertama di Yaman itu namanya kerajaan Ma'in, kemudian Qatban, Hadramaut, Sabah, kemudian Himyar. Di kerajaan terakhir Himyar ini. Di tahun 115 sampai tahun 525 qoblal milad. Baik. Falamma rafadu syaqqa lahum ukhdudan. Tatkala orang-orang Nasrani tadi menolak untuk masuk ke dalam agama Yahudi, syaqqa, maka dia gali. Yusuf bin Nuwas tadi menggali untuk orang-orang Nasrani tadi ukhdudan, parit-parit fil ardi, di dalam tanah. Di atas tanah mereka bikinkan parit-parit, lubang-lubang gitu. Tsumma alqa bihim fihi, kemudian dia lemparkan orang-orang Nasrani tadi ke dalam parit tadi. Wadzalika sanata 534 pada tahun 534 Masehi. Wa qad dzakara al-Qur'anul Karim hadhil waqi'ata fi qoulihi ta'ala. Nah, kisah inilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, an-nari dzatil waqud, api yang menyala-nyala, memiliki bahan bakar. Idhum 'alaiha qu'ud. Mereka duduk-duduk, yaitu Yusuf bin Nuwas dan pengikutnya duduk-duduk di sekitar lubang itu memperhatikan orang Nasrani yang ada di dalam lubang itu. Di dalam lubang itu sudah dinyalakan api. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan apa yang dilakukan kepada orang-orang mukminin. Jadi orang Nasrani kala itu orang-orang yang masih beragama dengan risalahnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi masih muslim mereka kala itu. Karena Nabi SAW belum diutus kala itu. Jadi peristiwa ini jauh sebelum Nabi lahir. Jadi mereka dimasukkan ke dalam parit yang berisi api tadi, dibakar di dalamnya, dan mereka nonton dari pinggirnya. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka tidaklah menyiksa orang-orang yang beriman ini kecuali karena mereka mengaku beriman kepada Allah Al-Azizil Hamid, yang Maha Al-Aziz, Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Jadi mereka disiksa karena nggak mau murtad ke dalam agama Yahudi. Agama Yahudi sudah lewat masanya. Waqad fataha hadza ta'assubu abwabal Yaman di tadakhulul Habasyah. Sifat fanatiknya Yusuf bin Nuwas ini telah membuka pintu Yaman untuk masuknya Al-Habasyah. Habasyah itu dari seberang dia dari Afrika, Ethiopia sekarang. Wadzalika anna imperatur Ar-Rum, Justin An-Nasrani, yaitu ketika imperatur itu emperor, penguasa, penguasa Romawi namanya Justin, yang beragama Nasrani. Hina alima bima fa'alahu Nuwas bin Nasara fi Najran. Ketika Justin ini mendengar apa yang dilakukan oleh Nuwas kepada An-Nasara, kepada orang-orang Nasrani di sana, di Najran, yang mana Justin ini kan juga orang Nasrani. Talaba minan Najasyi malikil Habasyah. Maka dia pun meminta dari Raja Najasyi. Najasyi ini raja dari Habasyah. An yaghzuwal Yaman, minta untuk memerangi Yaman. Kenapa? Karena dia telah menyiksa orang-orang Nasrani di sana. Wa yu'aqiba malikaha, hukum rajanya, alladzi qatala an-Nasara bi Najran, karena mereka telah membunuh orang-orang Nasrani di Najran. Fa arsala Najasyi jaishan harabal malikal Yamaniyya Nuwas wahtalla al-Yamana. Maka kemudian An-Najasyi pun mengirim pasukan untuk memerangi raja Yaman, yaitu Nuwas, Yusuf bin Nuwas, sampai kemudian ihtalla al-Yaman. Sampai kemudian dia menguasai Yaman. Ihtallu artinya menguasai. Ijtahada al-ahbasyu fi nashri an-nasraniyati bainal Arab. Al-ahbash itu maksudnya orang-orang Habasyah. Ini kan tadi mereka dikatakan mayoritasnya Nasrani tadi kan Romawi kala itu Ijtahada al-ahbash karena pengaruh Romawi. Orang-orang Habasyah ini mereka bersungguh-sungguh untuk menyebarkan agama Nasrani di antara orang Arab. Maka agama Nasrani itu masuk ke Jazirah Arab itu berarti dari Yaman. Kenapa bisa masuk dari Yaman? Karena awalnya masuknya dari Habasyah ke Yaman, dari Habasyah ke Jazirah Arab itu lewat pintu di Yaman. Pintu di Yaman itu kebuka karena Yusuf bin Nuwas menyiksa orang-orang Nasrani yang ada di Najran. Najran ini orang Nasrani memang sudah ada di situ di Jazirah Arab, tapi jumlahnya sedikit. Maka dengan
siksanya yang sedikit ini oleh Yusuf bin Nuwas, ya bertambah orang yang tertarik dengan agama Nasrani. Memang ya sunatullahnya seperti itu ya, semakin dikekang, semakin dijaga, dijegal, ya, yang kebenaran, yang namanya kebenaran itu pasti akan tumbuh dan berkembang. Nah, baik. Jadi mereka pun sangat bersungguh-sungguh untuk menyebarkan ya, Kristen di antara orang Arab, ya, ajaran ya, Kristen. Ya. Nah, fabana kabiruhum abrohah kanisatan azimatan sammaha al-Kullais. Maka di antara pembesar mereka, pembesar Habasyah tadi ada namanya Abrohah, dia seorang gubernur ya, di Yaman sana. Dia pun membangun kanisah, membangun sebuah kanisah. Kanisah artinya gereja. Ya, dia bangun sebuah gereja besar. Ya, Sammaha al-Kullais. Gereja ini dia beri nama al-Kullais, nama gerejanya. Wa zayyanaha bidz-dzahabi wal fiddah. Dia menghiasi gereja tadi dengan emas dan perak. Liyugriyal araba bi'tinakin nasraniyah, untuk membujuk. Ya, agroyugri artinya membujuk atau menarik perhatian. Ya, untuk membujuk orang Arab untuk memeluk agama Nasrani, wal haji ilaiha, dan berhaji ke sana sebagai ganti dari Baitul Haram, ya Ka'bah gitu. Jadi Abraha ini melihat Ka'bah ini dikunjungi sama orang-orang Arab, dia berinisiatif, ya dia bikin bangunan yang lebih mewah gitu. Ya Ka'bah kan bangunan kuno gitu ya, tidak semewah ya Al-Qulais ini. Ya, maka Abraha bikin tandingan gitu biar orang-orang itu hajinya ke sini aja ke Al-Qulais. Akan tetapi apa respon orang Arab? Ghairu annal Arab lam yuqbilu 'ala nasraniyah. Ya, orang Arab itu kokoh di atas ya ajaran Nabi Ibrahim. Ya, meskipun mereka juga melakukan kesyirikan tentunya ya. Lam yuqbilu 'ala nasraniyah, mereka tidak mau menerima ajaran Kristen. Wasakhiru min amali Abrahah. Mereka bahkan mengolok-olok perbuatannya Abrahah membangun Al-Qulais itu. Wa dhahaba ahadul a'rabi ilal kanisah wa dannasaha. Nah, salah seorang Arab Badui ya, saking keselnya sama Abraha, dia sengaja pergi ke Yaman sana, ya, masuk ke gereja itu, wadan nasaha, dan mengotori gereja tersebut. Sebutkan dalam kitab sejarah, ya, si orang Arab Badui ini buang air besar dari situ, kemudian ya kotorannya dia ya tempelkan ke dinding-dinding ya Al-Qulais itu. Azakumullah. Faqadiba Abraha wa azima ala hadmil Ka'bah. Maka mengetahui hal itu, Abraha ini marah sekali, capek-capek bikin gereja yang mewah-mewah malah dihina-hina. Ya, maka marah Abraha, wa azima ala hadmil Ka'bah, dan akhirnya dia memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah. Fajahaza jaisan ha'ilan, maka dia pun menyiapkan pasukan yang ha'ilan. Ha'ilan artinya besar. Yataqaddamuhu filun dohmun. Ya, pasukan ini di depannya, bagian depan pasukan ini adalah ya filun dohmun, gajah yang besar. Jadi pasukan gajah, ada yang jalan kaki juga, tapi ada pasukan gajahnya di bagian depan. Walakinna Abraha lam yastati hadmal Ka'bah. Tetapi Abraha tidak mampu untuk menghancurkan Ka'bah, haitsu anqadhahu min. Ketika waktu itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan ya Ka'bah dari ya pengerusakan yang akan dilakukan oleh ya si Abraha. Nah, jadi Abraha ini ya dia berangkat dari Yaman ya untuk pergi ke Makkah menghancurkan Ka'bah karena ya, kekesalannya kepada orang Arab karena tidak mau berhaji atau berpaling dari Ka'bah ke Al-Qulais yang dia bangun. Nah, ya, di sini antum bisa lihat ya peta perjalanan dari mana Abraha berjalan dan sampai mana dia. Nah, jadi dia berjalan dari sini, dari Sana'a, ya, di negeri Yaman. Nah, kemudian dia berjalan sini ikuti tanda panah ya, terus, nah ini Najran tadi ya, tempat Yusuf bin Nuwas menyiksa orang-orang Nasrani. Sampai sini, ya ini Tihamah, sudah masuk ke Tihamah. Nah dari sini sampai ke tempat namanya Khus'um. Nah di sini nanti Abraha bertemu dengan seseorang bernama Nufail. Ya, Nufail ini orang Khus'um, ya, tinggal di situ. Dan dia orang Arab. Mengetahui bahwasanya Abraha akan menghancurkan Ka'bah, maka si Nufail ini pun ya menyerang atau ingin menahan Abraha agar jangan sampai pergi menghancurkan Ka'bah. Kan tapi Abraha karena pasukan besar dia menang.
Ya, ditahanlah kemudian Nufail ini, disandera, ditawan, kemudian dijadikan sebagai penunjuk jalan bagi mereka untuk sampai ke Mekah. Nah, melanjutkanlah perjalanan mereka, terus berjalan, ya, masuk ke Taif, ini Taif ya, kemudian ke Saqif, ya, kemudian mereka sampai ke tempat, ya, sebelum daerah kota Mekah, ya, pinggiran kota Mekah, ini Ka'bah ya. Ya, sebelum pinggiran kota Mekah mereka masuk ke tempat namanya Al-Mughammas. Nah, disinilah terjadi peristiwa, ya, mereka dihujani dengan batu kerikil itu. Ya, mereka dihujani itu di sini di Al-Mughammas ini. Ini dia tempatnya Al-Mughammas. Jadi Al-Mughammas itu di pinggiran kota, ya, kota Mekah. Nah, sebelum masuk ke, ya, Ka'bah. Ka'bah itu berada di pusat kota Mekah. Nah, baik. Nah, jadi intinya Abraha tidak mampu untuk menghancurkan Ka'bah sebagaimana yang dia inginkan. Ya, wa arsala ala Abraha wa jaisihi tuyuran mutafarriqatin tarmihim bihijaratin min sijil. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada Abraha dan pasukannya tuyuran, ya, burung-burung mutafarriqatin yang banyak sekali menyebar sampai langit kota Mekah itu menjadi menghitam seperti mendung. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan bebatuan dari sijil, dari neraka, batuan yang panas yang menyala-nyala. Yang mana batuan ini saking panasnya jika jatuh di kepala maka dia akan terus turun sampai keluar dari dubur. Ya, saking panasnya batu tersebut. Jadi dia kalau kena daging meleleh daging begitu. Nah, antum bayangkan gajah yang besar itu, ya, kena batuan seperti itu, ya, bolong-bolong badannya. Maka Al-Quran menceritakannya seperti daun yang dimakan ulat. Ya, daun yang dimakan ulat kan bolong-bolong karena sini. Ya, begitulah kondisi tubuh mereka kala itu. Nah, ya, ya, lantas penduduk kota Mekah kemana kala itu? Penduduk kota Mekah ketika mengetahui bahwasanya Abraha datang menyerang, mereka semua mengungsi ke daerah gunung-gunung di sekitar kota Mekah. Keluar mereka dari kota Mekah. Nah, kenapa? Ya, kenapa mereka nggak melawan? Ya, karena mereka meskipun pelaku kesyirikan, ya, tetap mereka mengakui bahwasanya Ka'bah itu adalah bangunan yang mulia. Ya, jadi mereka mengatakan wal Ka'bah Rabbun yahmiha. Ka'bah itu punya Rob yang akan menjaganya. Nah, baik. Fahalaka mu'adhamu jaisihi, maka sebagian besar dari pasukannya pun binasa. Ya, peristiwa ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Fil ayat 1 sampai ayat yang kelima. Alam tara, tidakkah engkau lihat wahai Muhammad, kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Rabbmu telah berbuat bi ashabil fil, kepada ashabul fil, kepada pasukan gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah Allah menjadikan tipu daya mereka berada dalam kesesatan? Artinya tipu daya usaha mereka tuh gagal semua. Wa arsala alaihim tayran ababila, dan Allah utus kepada mereka tayran, burung-burung ababil. Ya, ababil ini bukan nama burung ya. Ababil ini artinya jama'atin, jama'at, ya, bergerombolan. Jadi Allah utus kepada mereka burung yang bergerombol. Tarmihim, yang melempari mereka dengan hijarah, dengan bebatuan min sijil, dari sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka Allah jadikan mereka itu seperti daunan yang ma'kul, yang dimakan. Nah, summa istata'a Saif ibnu Dhi Yazan ahadu zu'ama'i Himyar an yattarid al-ahbasha minal Yaman wa dhalika bimusa'adatil Furs. Kemudian singkat cerita, ya, ada salah seorang, ya, pembesar dari Daulah Himyar bernama Saif ibnu Dhi Yazan. Ya, Saif ibnu Dhi Yazan, ya, dia di kemudian hari mampu untuk mengusir, ya, al-ahbash, orang-orang Habasyah tadi. Ya, yang mana al-ahbash ini kan tadi adalah orang-orang yang berasal dari Habasyah. Ya, orang-orang yang berasal dari Habasyah mereka itu. Nah, kalau antum lihat di peta di sini, mereka nyebrang, ya, dari sini, dari Uksum. Ya. Nah, mereka itu berasal dari sini. Abraha dan yang lain-lain itu berasal dari sini dia. Nah, Mamlakah Uksum al-Habasyah namanya. Daerah di, ya, sebelah selatannya Sudan sekarang. Nah, dari Habasyah ini mereka ke sini, ke Yaman, ya, ke Himyar. Nah, dari sini awal masuknya Nasrani. Jadi mereka di Himyar itu banyak sekali orang Nasrani yang berasal dari Habasyah ini. Ya, di antaranya tadi Abraha itu. Maka kemudian
si Saif ibnu Yazan tadi mampu mengusir mereka, diusir kembali ke negeri mereka, ke Habasyah, nyebrang lagi gitu. Baik. Ya. Akan tetapi eh, mampunya Saif ibnu Yazan untuk mengusir orang-orang Habasyah dari Yaman itu karena pertolongan dari Al-Furs, dari Persia, minta tolong ke Persia waktu itu. Nah, walakinnahu qutila, kan tapi dia terbunuh ketika proses pengusiran itu. Saif ibnu Yazan terbunuh. Pas bahat al-Yaman tabi'atan lil Furs, akhirnya ya, karena minta tolong kepada orang Persia, diambil alih sama orang Persia akhirnya Yaman itu. Ya tawalla hukmaha walin min kibali malikil Furs. Maka kemudian ya yang memerintah di Yaman ya raja-raja dari Persia. Wadzalat ala hadhil halah, ya mereka terus seperti itu dipimpin orang-orang Persia hatta zuhuril Islam, sampai kemudian munculnya Islam. Wa kana akhiru man tawallaha minal Furs al-wali Badan. Nah, kemudian yang terakhir memerintah di Yaman itu dari kalangan orang Persia dan namanya Badan. Nah, Badan inilah yang kemudian dia alladzi syarahallahu sadrahu fa'tanaqal Islam. Ya, Badan inilah yang kemudian Allah lapangkan dadanya, kemudian dia memeluk agama Islam. Nah, baik, itu dia ya ikhwah. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita masuk ke at-tadribat. Ya, kemudian kita masuk ada sostani di pelajaran yang kedua, nanti kita akan bahas Quraisy fi Makkah, semakin mengerucut ya. Kita akan bahas. Tadi kan kita bahas Jazirah Arab secara umum, kemudian kita bahas kondisi politik di situ, Sabah dan Himyar, baru kemudian kita mengerucut ke Makkah dan Madinah, nanti bagaimana tentang latar belakang suku ya, yang mana suku inilah yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya Nabi SAW dan dakwah beliau nanti. Nah, wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.